Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah al-ahibba. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan, memberikan umur panjang kepada kita semua. Mari kita terus istiqomah untuk terus mempelajari bahasa Arab. Ya, 1-2 faedah setiap pekan yang kita dapati ya dalam pembelajaran ini sudah syukur alhamdulillah. Tinggal kita ulang-ulang terus di rumah. Gitu ya, teman-teman ya. Taib ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah. Secara garis besar apa yang tadi saya ungkapkan dalam bahasa Arab, saya mengajak bahwasanya ya, kita harus bersyukur atas nikmat Allah dan nikmat yang paling besar diutusnya Nabi, dan diutusnya Nabi adalah untuk menanamkan akhlakul karimah. Dan akhlak yang paling tinggi kedudukannya adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak menjadikan tandingan Allah, dengan tidak menjadikan sesuatu yang menjadi sekutu untuk Allah, ini enggak boleh. Itu saja ya secara garis besar apa yang tadi saya ungkapkan dalam bahasa Arab. Kalau sesuai dengan apa yang tadi teman-teman pahami berarti sudah mirip-mirip lah. Yang penting paham aja, walaupun tidak bisa nerjemahin kata per kata. Itu sudah alhamdulillah. Begitupun kita baca Al-Quran. Tidak lantas setiap huruf, setiap kata bisa kita terjemahin. Tidak, inti dan dari poin aja. Ya, poinnya itu apa yang bisa kita ambil. Udah ya teman-teman. Ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah, ini saya cintai karena Allah, teman-teman sekalian. Kita akan masuk pada pertemuan malam hari ini adalah bab baru ya pada Qismul Khamis. Nah, kalau dilihat dari susunan katanya ini agak mulai rumit ya. Tapi ya ala kulli hal ya semuanya bisa kita selesaikan ya insyaallah. Karena ini berkaitan dengan pencampuran antara ucapan, biasanya kan kata-kata sekarang harus ada nomornya di situ, bahkan nanti cara untuk memberikan alamat rumah itu bagaimana, kayak gitu. Saya tinggal di kota ini, alamat saya adalah ini, di jalan ini, patokannya ini, nah gitu. Nanti akan ada di sini cara mengungkapkan kalimat itu. Jadi teman-teman sekalian, nanti kalau ada yang nggak bisa untuk memahami ya apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari, boleh nanti langsung bertanya. Jadi pertanyaannya nggak usah nunggu ya di penghujung akhir pengajian gitu, nggak. Kalau bahasa Arab boleh di tengah-tengah ya. Izin ya Ustaz, afwan saya mau bertanya ini, boleh nggak apa-apa ya. Tapi kalau pelajaran tahsin, bolehlah teman-teman untuk bertanyanya nanti di penghujung pengajian. Tapi kalau untuk bahasa Arab boleh di tengah-tengah. Baik, ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah al-ahibba, teman-temanku yang saya cintai karena Allah. Materi kita pada malam hari ini adalah ziarah ya. Ziarah. Teman-teman di sini bisa aktif untuk membaca sendiri ya. Nanti dengan mengikuti yang saya baca. Oke. Ziarah ya di sini artinya menziarahi ya. Ziarah diambil dari kata zaro ya. Zaro yazuru artinya berziarah, berkunjung gitu ya. Berkunjung. Ustaz, bedanya ziarah dengan silaturahmi itu apa? Nah, ini seperti biasa kita dalami maknanya ini apa gitu ya. Jadi kata ziarah dengan silaturahmi itu apa Ustaz? Gitu ya.
Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang maknanya seseorang itu akan selalu berada di dalam kebaikan dengan melakukan dua hal. Yang pertama, alladzina yazuruna. Jadi alladzina yatazuruna. Jadi orang-orang yang selalu saling menziarahi. Yang kedua adalah orang-orang yang selalu yatanasaruna. Orang-orang yang selalu saling tolong-menolong. Nah, jadi apa arti ziarah? Dan apa makna tali silaturahmi? Baik. Kalau ziarah lebih kepada berkunjung ke sesuatu yang tidak harus ya yang dikunjungi itu dalam arti apa namanya ya, dalam arti manusia gitu ya, dalam arti ada orangnya ya, itu kata ziarah ya, lebih cocoknya dipakai dengan makna seperti itu makna daripada ziarah. Baik. Sedangkan makna silaturahmi ya, menjalin tali silaturahmi artinya adanya di sana pastinya manusia. Ustadz, kalau saya mau ke kebun binatang, lebih cocoknya itu ziarah, gitu kan? Apa silaturahmi? Nah, teman-teman bisa mendefinisikan sendiri aja. Emang mau menjalin silaturahmi sama hewan? Enggak kan? Nah, jadi ya boleh memakai kata ziarah, tapi lebih cocoknya adalah memakai kata rihlah, gitu ya, berlibur. Nah, mungkin aja di kebun binatang sana ada paman saya yang memang tinggal di kawasan kebun binatang, begitu kan? Nah, berarti pakai kata silaturahmi. Ya, seenak-enaknya teman-teman aja lah. Semudah-mudahnya teman-teman memahami makna ziarah dan makna silaturahmi. Baik. Nah, sekarang kita bahas apa yang ada di dalam dialog ini. Oke, masih dalam maudhu kita, ya, judul pembahasan kita ada dua dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Yang pertama biasanya hiwar dalam bentuknya, kemudian yang kedua bentuknya kisah. Hiwar itu ada dialog antara dua orang atau lebih, sedangkan dia apa namanya kisah biasanya seseorang yang bercerita. Baik, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu, teman-teman bisa di zoom kalau kurang besar gambarnya. Baik, ziyaratun, al-hiwar, adil, aina taskun, Umar, askunu fi syari'il maqar, wa anta aina taskun, Adil, askunu fi syari'is suq, Adil, sa'azurukal yawma insyaallah, Umar, ahlan wa sahlan, ana fi intidharika mata tahdur, Adil, fil khamisati masaan insyaallah, ma unwanuka, Umar. Di sini kan ada ungkapan dalam bahasa Arab kan, nomor di situ 37. Sab'ah wa salasin syari al-matar. Ad-dawrur rabi syaqqah raqmu khamsata asyar. Gitu ya. Jadi saya ulangin lagi yang bagian ke terakhir ya. 37 bahasa Arabnya hitungnya dari sama kayak bahasa Indonesia ya, 37. Berarti 30 itu salasin, 7 itu sab'ah. Berarti sab'ah wa salasin, tinggal dibalik aja ya. 26, 20 sama 6. 20 itu ishrun atau ishrin. 6 itu sittah. Berarti sittatu wa ishrin gitu ya. Jadi Umar mengatakan 37 sab'ah
wasalasin syari'il matar ad-dawrur rabi syaqqah raqmu khamsata asyar. Tip, teman-teman sekalian, adakah kalimat yang memang teman-teman tidak pahami atau tidak paham? Tafadhal, silakan ditanyakan. Coba berusaha buat memahami satu paragraf gitu ya. Kalau memang nggak tahu, boleh ditanyakan. Tafadhal. Apa Ustaz? Ini soal Tafadhal. kalimatun gharib katsir Ustaz. Al-misli kalimatun gharib katsir. Kalimat asingnya banyak Ustaz. Naam, gharib asing. Al-misli syari'il matar atau syari'is suq. Oh, na'am. Syari' bermakna tariq. Tariq. Arabta tariq? Jalan ya, Ustaz. Aywah, na'am. Ini nanti penempatannya. Syari' kalau kita sedang mengatakan suatu posisi, gitu ya. Keadaan kita nih. Kamu lagi di mana? Jangan bilang ana fi syari'. Kita katakan ana fi tariq. Saya sedang berada di jalan. Maksudnya saya sedang jalan menuju sesuatu. Itu pakai kata tariq. Begitu ya. Tapi kalau kita sedang berada di suatu tempat, menunjukkan kita bermukim di situ. Nah, gitu ya. Menunjukkan alamat, ya lebih tepatnya alamat. Maka teman-teman jangan pakai tariq ya, tapi pakainya apa? Syari'. Jadi cara menggunakan. Saya katakan apa yang teman-teman pelajari ya, sabar. Jangan mengatakan susah bahasa Arab. Ya memang susah begitu. Namanya bahasa surga kok. Susah. Dan saya ketemu sama orang yang paham bahasa Arab dan paham bahasa Inggris, saya tanyakan pada dia, mana yang paling sulit? Aina gitu kan? Mana yang paling sulit? Aina as'ab. Gitu ya. Mana yang paling sulit? Ya, lughatul Arabiyyah atau lughatul Inggrisiyah. Dikatakan lughatul Arab, bahasa Arab. Gitu. Jadi memang sulit teman-teman. Tapi saya tidak meminta kepada teman-teman untuk 100% setiap pertemuan itu paham. Tidak. Paling tidak ada 1 atau 2 faedah yang bisa diambil. Oke, tadi kan udah dapat syari dengan tariq. Bedanya apa? Kalau syari untuk menunjukkan suatu alamat, gitu ya. Alamat rumah saya, jalan ini, maka memakai kata apa? Syari'. Tapi kalau menunjukkan keberadaan antum ya sedang dalam perjalanan, maka memakai kata apa? Fitariq. Ya, kayak gitu. Ana fitariq. Aina kunta? Ana fitariq. Saya sedang berada di jalan nih. Sedang menuju. Kayak gitu. Paham ya? Akhina Awi? Fahim? Suara saya tadi jelas Ustaz. Anak tadi lagi nyatat. Puan. Na'am. Berarti sama kayak ini ya Ustaz. Kayak rihlah sama safar sama Mutlak. Ya kayak gitu kan, mirip-mirip gitu. Ya, penggunaannya aja. Semuanya artinya secara ya kalau kita buka Google Translate artinya semuanya jalan. Torik ya jalan, syari ya jalan. Cuman penggunaannya ini gimana yang tepat. Gitu ya. Sama seperti kemarin akala dengan tanawal. Oke. Kalau pakai akala ya biasanya lebih sesuatu yang tutup poin aja lah ya, tutup poin aja. Tapi kalau tanawal biasanya ada sesuatu yang pengen dia ungkapkan dengan bahasa yang lebih tertata, lebih indah begitu ya. Oke, lanjut. Tafadhal, ada lagi yang mau ditanya, akhwat? Mawjud? Min fadlik Ustaz.
Naam, tafadhali. Di kata yang sa'azuruka ya Ustaz ya. Sa'azuruk, naam. Itu artinya apa ya Ustaz? Baik. Sa'azuruka, ya. Di situ ada kata sa. Sa itu berarti akan. Wa alamatul fi'li, kalau dalam kitab Al-Ajrumiyah gitu ya. Dan alamat fi'il biasanya diawali dengan sa. Sa saufa. Gitu kan? Kalau menghafal Al-Jurumiyah ada. Nah, sa ini berarti akan. Gitu. Nah, Ustaz, bedanya sa dengan saufa apa? Sa itu biasanya temannya saufa. Saufa itu ya biasa tulisannya. Saufa. Sin, waw, dan fa. Kalau sa artinya akan. Segera dia akan lakukan. Gitu kan? Berusaha untuk melakukan tersebut, untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu pakai sa namanya. Tapi kalau antara iya dan tidak, bimbang begitu ya, biasanya memakai kata saufa. Bahkan 60% enggak gitu ya, enggak akan melakukan, 40%-nya bakal dilakukan. Bahkan ada yang mempresentasikannya sedikit, ya. Tis'ah wa tis'in gitu kan, tis'ah wa tis'ina bil mi'ah, 99% enggak, 1%-nya iya. Itu kalau memakai kata apa? Saufa. Misalkan nih, teman-teman bertemu ya seseorang gitu. Dia mengatakan saufa azuruka. Saufa azuruka. Maka saya akan menziarahimu. Nah, saufa ini kita katakan nanti. Nanti itu ya nggak tahu kapan. Semau saya. Kalau saya mau menziarahi kamu, ya udah, saya akan menziarahi kamu. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang ketidakpasti itu biasanya memakai kata apa? Saufa. Saufa uzawizuki. Saya nanti akan menikahi kamu misalnya. Ya nggak tahu mau kapan kayak gitu. Saufa misalkan saufa akal. Ya nanti aja saya akan makan. Ya nggak tahu dia akan makan atau tidak. Mendingan dihabisin aja makanannya. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang tidak pasti itu memakai kata apa? Saufa. Azur ya diambil dari kata zaro yazuru artinya berziarah. Ka itu ya kamu. Sa'azuruka. Saya akan mengunjungimu al-yauma hari ini insyaallah. Kan pakai kata apa? Insyaallah. Jadi pakai kata sa. Fahimti? Ukhtina Anis? Nah, Ustaz, insyaallah. Baik, begitu ya. Jadi kalau kita dengar nih ada orang ngomong saufa begitu ya. Sesuatu yang tidak pasti, udah tinggalin aja ya. Saufa sa'ashtarik misalkan. Saufa ashtarik ma'akum. Saya nanti akan ikut bersama kalian. Tapi dia pakai kata saufa. Ya udah tinggalin aja. Ya dia ditinggalin aja, nggak usah diajak ya. Kenapa? Ya karena sesuatu yang tidak pasti. Biasanya memakai kata apa? Saufa. Dan saufa ini merupakan sebuah marot. Ya dikatakan ya marot penyakit. Nanti. Ya nanti. Nggak dilaku-lakuin. Gitu ya. Itu pakai kata apa? Marot saufa. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tafadhal. Kita pahami dulu apa yang ada di dalam hiwar tersebut. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Berusaha buat memahami dulu, jangan nunggu pasti saya akan terjemahkan, gitu kan? Tapi teman-teman berusaha buat menerjemahkan satu paragraf, satu baris. Misalkan gini, ziarah berkunjung.
Aina taskun? Oh, taskun. Di mana kamu tinggal gitu ya. Taskun sakana yaskunu. Sakan biasanya, asrama. Ya, di mana kamu tinggal? Ya. Nih, teman-teman sekalian. Sakanun, baitun. Ini pernah kita bahas kan waktu itu, Akinawi. Masih ada nggak catatannya? Nah, Ustaz, sakan bait dar, itu dar juga ada di bawah, Ustaz, paling terakhir di bawah. Naam. Ada tuh. Ad-darur rabi. Naam. Ya, baik. Saya akan terjemahkan ya, teman-teman. Aina taskun, ini ungkapan. Ya. Tak itu berarti kamu. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Umar askunu. Nah, pakai kata a jawabannya. Karena menunjukkan ana, saya. Askunu fisyari'il matar. Saya tinggal di syari ini apa artinya? Jalan. Al-matar. Ada yang tahu apa artinya? Bandara. Naam, bandara. Kalau toknya pendek. Mator. Hujan. Nah, jadi bedanya itu. Jadi mator dengan mator. Kalau mator artinya bandara, tapi kalau mator bermakna saib, saibun, atau bermakna apa ya? Ada 3. Hujan itu ada 3 disebutkan dalam Al-Quran. Mator, kemudian saib, ya, yang satu lagi adalah ghaif. Ya, Allahumma agisna. Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Bedanya dari 3 ini, ya, mator, saib dengan gois itu beda ya. Namanya hujan semuanya. Cuman hujannya hujan apa? Hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa bencana, atau hujan biasa aja, gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas saja, oke? Biar nggak kemana-mana. Jadi mator artinya bandara. Wa anta aina taskun, dan kamu di mana kau tinggal? Adil askunu fi syari'is suq. Adil mengatakan saya tinggal di jalan pasar, gitu ya. Suq itu artinya pasar. Ya. Idza dakhala suq, apabila kalian masuk ke dalam pasar, ya falyasta'idz billah, maka selalulah minta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tempat yang paling buruk ya yang berada di bumi Allah ini ada 2. Yang pertama adalah pasar dan yang kedua adalah kamar mandi. Ya. Jadi banyak berdoa ketika di pasar. Karena ada seorang ibu yang membawa anaknya karena penyakit ain, ya, dia melewati pasar, dipuji sama semua orang. Karena kita tahu orang-orang pasar itu sebagian, ya kita tidak memungkiri gitu ya, sebagian besar di antara mereka adalah melakukan jual beli yang tidak disyariatkan, gitu ya. Jadi ada curang di sana. Pastinya kemaksiatan banyak. Nah, daripada itu banyak-banyak berlindunglah kita di pasar. Baik. Adil sa'azurukal yauma insyaallah. Adil mengatakan saya akan berkunjung ya. Saya akan mengunjungimu al yauma hari ini insyaallah. Umar ahlan wa sahlan. Gitu kan? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ini ungkapan kayak thayyib. Gitu ya. Nih, ada salah satu ungkapan lagi teman-teman ya. Antum jangan sering-sering ngomong thayyib ya, sama seperti dulu, apa-apa afwan, afwan, afwan akhi, afwan ukhti, afwan ustad. Ya, afwan abi, afwan umi gitu ya. Kalau mau mengungkapkan sesuatu harus memakai kata afwan. Ya enggak harus afwan ya. Waktu itu sudah kita biasakan memakai kata pujian kepada orang. Min fadlik atau apa kayak gitu ya, min fadilatikum boleh kayak gitu kan. Ya Syekh min fadilatikum indi soalan gitu. Jadi
dulu ya saya pernah mendengar ya halaqahnya Syekh As-Shalih Al-Utsaimin dalam halaqahnya Majelis Ramadan, ya beliau ditanya dan penanyanya itu sepertinya dia aja. Dia selalu bertanya min fadilatikum ya Syekh, gitu kan. Ini soal hakaza. Jadi dia bertanya dengan mengungkapkan tadi min fadilatikum. Kalau orang kita yang nggak paham, Afwan Ustadz hari ini ada di rumah enggak? Afwan Ustadz hari ini jadi enggak? Kayak gitu. Afwan akhi hari ini gimana? Enggak usah pakai kata afwan. Nah, di sini ada kata ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ini, teman-teman sekalian, ketika kita mengungkapkan ya kata ahlan wa sahlan ini ditujukan ketika ada orang lain itu ya memberimu atau mengungkapkan sesuatu kepadamu ya berkaitan tentang apa ya? Ingin memberikan kabar gembira kayak gitu kan. Apa saja kabar gembira itu? Gitu kan. Nah, salah satu contohnya di sini adalah mengunjung ya, berkunjung atau mengunjungi seseorang. Maka sebaiknya mengatakan ahlan wa sahlan. Misalkan kita bertemu ya di jalan gitu kan. Kita mengungkapkan sesuatu. Insya Allah besok ya saya sama keluarga sekedar mampir ke rumah. Maka ungkapkan ahlan wa sahlan. Kayak gitu kan. Tafadhal. Kayak gitu. Jadi ungkapkan kata ahlan wa sahlan. Atau dia ingin besok saya pengen datang ya mau ngasih hadiah. Ahlan wa sahlan. Kayak gitu. Jadi ada suatu informasi ya yang ada kaitannya dengan dirimu. Gitu. Maka ungkapkan kata apa? Ahlan wa sahlan. Baik, fahimtum jami'an? Insyaallah fahim. Ana fintidharika mata tahdurni. Ini dia bahasa-bahasanya orang Arab biasanya. Memakai ungkapan kata ana fintidharika. Nah, selayaknya kita pun demikian. Jangan apa bahasanya ya. Kita ini terlalu kaku begitu ya. Saya besok mau ke rumah kamu. Ya udah, silahkan. Gitu. Jangan ungkapkan kata-kata ya setelahnya. Ana fintidharika. Jadi buat dia juga senang begitu kan. Buat dia juga termotivasi benar-benar ingin datang ke tempat kita. Ana fintidharika kayak gitu. Kalau dalam dalam bahasa Inggris ya bisa kita ungkapkan kata see you gitu kan. Boleh. Saya akan menunggu kamu atau ya ungkapkan kata-kata yang lain boleh. Selain itu I will wait for you arrival boleh ungkapkan kata itu ya. Saya sangat ya senang ya menunggu kedatanganmu. Boleh ungkapkan kata-kata itu. Oke teman-teman sekalian, dalam bahasa Arab ana fintidharik. Gitu. Mata tahdur. Kapan kamu akan datang? Tahdur hadoro. Mata artinya kapan. Adil fil khamisati masaan. Fil khamisati masaan. Yaitu pada jam 5 sore. Gitu ya. Fil khamisati masaan. Pada jam 5 sore. Insya Allah. Jangan lupa ketika berjanji sesuatu. Ya, jangan sampai kita melupakan kata insya Allah. Ma'unwanuka. Unwan ini ya alamat. Unwan ini adalah alamat. Ma'unwanuka atau memakai kata langsung ya al-alamah gitu. Langsung katakan apa? Alamah. Nah, boleh atau memakai kata unwan. Ustaz, bedanya alamat ya dengan unwan ini apa Ustaz? Pasti ada bedanya teman-teman. Nah, kalau unwan itu ya lebih kepada alamat detail gitu ya. Jadi kalau orang nanya, mau unwanuka, berarti dia pengen ya bertanya atau pengen tahu alamat detail kamu kayak gitu kan. Itu pakai kata apa? Unwan biasanya. Tapi kalau cuman
basa-basi aja begitu kan. Alamah bilang aja. Ya ana fil bait, ya ana fil bait qarib minal masjid. Udah gitu aja. Ana fil baiti qarib minal masjid. Rumahku dekat dengan masjid. Gitu. Jadi alamat. Gitu kan. Alamat itu tanda. Biasanya kalau orang nanya, ya orang Arab ya pastinya ya, nanya tentang alamat, gitu dia nyebutkan, ayul alamah. Alam, berarti dia nanya hanya sekedar apa ya, pengen tahu dan nggak tahu juga, dan nggak pengen tahu, begitu kan? Itu pakai kata alamat. Tapi kalau memakai kata unwan, berarti dia pengen tahu alamat detail kamu. Dan kata unwan ini biasanya dipakai di formulir pendaftaran. Jadi kalau teman-teman daftar di Universitas Saudi Arabia atau berkaitan dengan universitas di Arab Saudi sana, ini alhamdulillah nih bagi teman-teman yang umurnya masih muda, ya baik yang akhwat dan yang ikhwan, saya mendengar bahwa di dua universitas di Madinah dan di Thayyibah. Di Thayyibah ini bisa untuk perempuan juga, ya setahu saya. Itu dibuka pendaftaran untuk ke Timur Tengah. Jadi teman-teman bisa cari informasinya itu di PPMI Madinah. Kayak gitu ya. Di PPMI Madinah nanti bisa dicari, ya siapa tahu teman-teman ada yang Allah berikan beruntung. Karena untung-untungan akhi sana ya, bukan karena antum pinter, bukan karena antum adalah orang yang paham bahasa Arab, orang yang hafalannya banyak, bukan. Kalau antum mau ke Timur Tengah, kuliah di sana, untung-untungan, ya. Banyak orang yang bisa menjawab semua pertanyaan tapi tidak diterima, banyak. Tapi ada yang orang terbata-bata, bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan apa-apa, karena syekhnya senang begitu kan, ya bisa diterima. Salah satunya adalah dua orang guru saya dulu, namanya Ustadz Arifin Riddin sama Ustadz Sultan di Jogja. Beliau adalah dua orang yang sangat mujur. Kalau bahasa Jawanya adalah bejo. Ya, boleh teman-teman banyak doa aja, semoga bisa ketemu. Atau paling dekat ya di Jakarta ini ya di Libya. Baik. Jadi kata unwan di sini adalah menunjuk, dia pengen bertanya alamat detailnya itu apa. Gitu ya, itu unwan. Umar, alamat ya Umar mengatakan ya nomor 37, Sab'ah wa Salasin, Syari'il Matar, gitu ya, jalan bandara. Ad-daur rabi', daur itu sudah kita ungkapkan waktu itu. Kalau darun artinya lebih kepada ruangan, ya ruangan. Dairah itu kayak kantor, ya. Diambil dari kata darun juga sebenarnya, ya tinggal ditambahin aja dairah. Nah, daur itu ya kumpulan daripada ruangan, atau dalam bahasa Indonesianya langsung aja nyebut lantai, begitu ya. Lantai satu, maksudnya lantai satu itu bukan lantai dalam bentuk keramiknya begini, bukan. Kalau dalam bentuk keramiknya ini namanya bilatun, pakai tok, ya bilatun. Bilatun itu apa lantai, yang biasanya dipel itu ya. Tapi kalau menunjukkan apa namanya ya tingkatan ya suatu bangunan begitu, itu namanya daur. Kumpulan dari ruangan. Pasti kan setiap tingkat ruangan-ruangan kan. Kalau rumah ya mungkin ada ruang tamu, ada ruang pembantu, asisten, atau ruang kerja kayak gitu kan. Itu kalau rumah ya. Makanya rumahnya misalkan tingkat 3, ya udah daur salis nyebutnya. Ya di situ ada gudang kayak gitu kan. Itu pakai kata daur. Tapi kalau lantai namanya bilatun, lantai. Baik. Daurul rabi', lantai 4, syaqqah, ya. Syaqqah rokmu khamsata asyar. Ada yang tahu apa artinya syaqqah? Apartemen bukan Ustaz? Naam, syaqqah ini apartemen, tapi pengungkapan kata syaqqah ini biasanya diungkap kata-kata syaqqah ini teman-teman biasanya dipakai
di luar Saudi Arabia, setahu saya ya. Setahu saya biasanya di luar Saudi, ya. Misalkan seperti maksudnya di luar Mekah atau Madinah. Ya, mereka jarang menyebut kata syaqqah. Biasanya langsung menyebut bangunannya, ya. Misalkan Darul Aiman, fi sunduk Darul Aiman, kayak gitu. Biasanya dia mengungkapkan kata hotelnya atau apartemennya, nyebutin aja namanya. Nah, kata syaqqah ini biasanya digunakan buat tempat tinggal apa namanya ya, orang-orang pendatang untuk sementara itu memakai kata apa? Syaqqah. Ya, biasanya dia di tempat apa namanya? Dia tinggal di suatu tempat ya, di apartemen. Nah, biasanya apartemennya itu namanya syaqqah ya, tanpa menyebutkan nama. Salah satu contohnya saya punya murid dulu ya, dia pernah di Yordan dari pesantren Nurul Fikri begitu, kurang lebih sekitar 3 bulan dia di Syaqqah di Yordania. Di Yordan itu halaqah ya, halaqah bersama Syekh Hasan, sebagian untuk mengambil sanad Al-Quran, sebagian biasalah untuk apa namanya, liburan lah biasanya kalau anak-anak yang memang nggak punya hafalan begitu ya. Jadi mereka tinggal di Syaqqah namanya. Mereka tinggal di Syaqqah. Nyebutnya apa? Syaqqah. Karena apartemennya tidak ada namanya. Syaqqah wahid, Syaqqah wahdah biasanya juga. Syaqqah wahdah, Syaqqah sani, Syaqqah salis begitu nyebutnya ya. Jadi ungkapkan kata Syaqqah. Tapi ala kulli hal teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, sudah kita kupas ya dari segi makna, mufradat, kegunaan daripada hiwar ini. Sekarang kita akan terjemahkan. Oke? Saya akan baca satu paragraf, kemudian saya terjemahkan langsung. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Ana Ustaz, ini soal. Pada kata ana fintizarika, itu penggunaan kata fi di situ bagaimana Ustaz maksudnya? Fintizarika. Naam. Baik, Ahsan. Di sini nih teman-teman sekalian ada sesuatu yang baru ya. Jadi ana fintidharik. Ana fintidharik. Ana artinya saya, fi itu artinya dalam. Ya. Intidharik artinya menunggumu. Jadi aku dalam penungguanmu atau aku dalam penantianmu. Gitu ya. Maksudnya aku menantimu. Nah, kata ana fintidharika ini adalah bahasa sebenarnya tidak ada kaedahnya. Tidak ada kaedah kalau kita belajar nahwu shorof begitu ya. Tidak ada apa nyebutnya ya. Tidak bisa di-i'raf. Karena setelah perhatikan di situ intidhar, intidharun ya atau intidhara. Nah, di sini kalau intidhara, perhatikan teman-teman. Intidhar diambil dari kata intadhara yantadhiru ya. Perhatikan di sini intidharik. Sebenarnya intidharik di sini ya, yang bertanya tadi siapa? Mardiani ya, Tina Mardiani. Intidhar di sini isim masdar, bukan fiil. Oke? Perhatikan, intidhar di sini adalah isim masdar. Kalau kita katakan dia sebagai fiil, maka sebelum fiil itu tidak boleh ada huruf jar. Kaedahnya begitu. Misalkan fi yusra, misalkan fi yumna. Fi yumna artinya fi itu kan di, berarti di kiri, di kanan. Enggak, langsung aja yumna yusra, kiri kanan. Enggak ada fi yusra fi yumna. Oke? Fiil setelahnya tidak ada, sebelumnya tidak ada harfu jar atau bi yusra ya, untuk fi ya. Bi yusra misalkan enggak ada bi yusra.
dengan kiri, bukan biyasir atau ya bil yamin, ya harus atau yaminun, ya, bil yamin, bil yusra, ada di situ apa namanya, alif, ya alif maksura, alif bengkok. Nah, kata fintidharik di sini, intidhar gampangnya kita langsung katakan dia adalah isim masdar dari kata intadhara yantadhiru, diambil daripada wazan infa'ala yanfa'ilu. Jadi ya, kalau kita jadikan dia sebagai isim, ya, sudah jelas pasti memiliki i'rab. Artinya ana fintidhari, ya ana fintidharika, saya dalam penungguan. Fi-nya harfu jar, intidharnya masdar. Masdar itu adalah isim. Ya isim, sebelumnya ada harfu jar, berarti dia kasrah. Dan kata ana fintidharik ini adalah kata yang paling bagus sekali untuk diungkapkan. Ya, kata yang paling bagus untuk diungkapkan. Misalkan, Ustadz, kata lain apa Ustadz? Ketika kita mengatakan sesuatu, saya akan menunggumu, gitu kan? Asalnya bagaimana? Ya boleh kita katakan apa namanya, intadhirtuka, pakai kata in langsung, nggak usah pakai antadhirtuka, nggak usah pakai ana. Jadi pakai kata an, ya antadhirtuka, saya akan menunggumu, gitu ya. Jadi pakai nadho, intadhara yantadhiru, langsung antadhir. Ya antadhirni, tolong tunggu aku, ya tantadhirni, tolong kalian tunggu aku, kayak gitu. Boleh. Tapi kalau memakai kata di sini nih, apa namanya, dialek, ya ucapan yang ditulis, ya atau yang diungkapkan dalam hiwar ini adalah kata yang paling bagus, ya menurut saya sih, menurut saya untuk kita gunakan. Ana fintidhari, bukan insyaallah antadhiruka, gitu kan? Antadhiruka, saya akan menunggu. Oke, jadi konteksnya sama, antadhiruka dengan ana fintidhari, gitu ya. Siapa tadi? Nah, Ustaz. Ya. Jadi bukan antadhiruka, tunggu saya, naam antadhiruka, saya akan menunggumu, enggak. Ana fintidharik, itu jauh lebih dalam maknanya. Oke, kita artikan ya satu-satu ya. Ziarah, berkunjung. Adil, aina taskun, di mana engkau tinggal? Umar, askunu fi syari'il matar, wa anta aina taskun? Umar, askunu fi syari'il matar, saya tinggal di jalan bandara. Wa anta, dan kamu, aina taskun, di mana engkau tinggal? Adil, askunu fi syari'is suq, saya tinggal di jalan pasar. Adil, sa'azurukal yauma insyaallah, saya akan menziarahimu hari ini insyaallah. Umar, ahlan wa sahlan, baiklah. Ana fintidharika mata tahdur, saya dalam penantianmu atau saya menantimu, kapan kamu akan datang? Adil, fil khamisati masa'an, pada jam 5 sore insyaallah. Ma'unwanuka, di mana alamatmu? Umar, sab'ata wa salasin, Umar mengatakan rumahku, gitu. Di situ nggak usah pakai bait ya, karena sudah pakai sakan di situ, artinya tempat tinggal. Berarti bukan bait, dia tidak mengungkapkan ada bait di situ. Karena sakan dengan bait itu beda. Sakan itu asrama, kalau bait itu rumah, kumpulan daripada asrama, kumpulan daripada gurfa, kumpulan daripada daur. Jadi rumah yang besar. Manzil dengan bait itu sama. Tapi kalau bait dengan daur, dengan darun, dengan sakan, dengan gurfa itu maknanya beda. Gitu ya. Jadi Umar mengatakan, ya ketika ditanya ma'unwanuka, di mana, apa alamatmu? Nomor 37, ya, Syari'il Matar, Jalan Bandara, lantai 4, apartemen 15. Baik.
ala kulli hal, saya minta satu orang dari ikhwah awil akhwat kepada akhina Zaid, tafadhal dibaca. Dibaca Ya, dibaca dan diterjemahkan. semuanya Ustaz. Naam. Ziarah, berkunjung. Adil, aina taskunu, di mana rumahmu? Askunu fi syari'i mator. Rumah aku di jalan bandara. Wa anta aina taskunu, dan kamu di mana rumahmu? Sa'azurukal yauma insya Allah. Saya akan mengunjungi rumahmu hari ini insya Allah. Naam. Ahlan wa sahlan. Naam. Ana fi intizari. Ahlan wa sahlan itu baiklah atau baiklah. Aku menantimu. Mata tahdur. Kapan kamu datang? Fil homisati masa'ah insya Allah. Nuka fi homisati ya fil khamisati masaan, jam pukul jam 5 sore insya Allah. Ma'unwanuka, apa alamatmu? Apa alamatmu? Sab'ah wa salasin syari'i motor. Ad-darur robi syakota rohmu syaqqah rohmu 15 apa? Sab'ata wa
Bukan, khamsata asyar. Saba 15 apa? Khamsata. Khamsata Khamsata. Naam, asyar. khamsata. Naam, khamsata asyar. Baik, akhi, barakallahu fiik. Kemudian yang akhwat, ya. Saya minta yang akhwat kepada Fatimah. Tafadhal, Fatimah. Ya Ustaz. Bismillah. Naam. Baca, Silakan. Naam. baca atau diartiin Ustaz? Dibaca sama diartikan. Satu paragraf dibaca dan diartikan. Baik Ustaz. Bismillah. Ziarah, berkunjung. Adil, aina taskunu, di mana kamu tinggal? Askunu fi syari'il maqar, saya tinggal di jalan bandara. Wa anta aina taskunu, saya, dan di manakah kamu tinggal? Adil, askunu fi syari'is suq, saya tinggal di jalan pasar. Adil, sa'azurukal yaumi insyaallah, saya akan mengunjungimu hari ini insyaallah. Al-yauma, pakai al-yauma. Sa'azurukal yauma. Sa'azurukal yauma insyaallah. Ya, bagus. Terus. Kemudian Umar, ahlan wa sahlan, ana fintidharika. Mata tahdur, baiklah, saya menunggumu. Kapan kamu akan datang? Adil, fil khamisah masa'a, insyaallah. Masaan. Ya, khamsat masaan. Fil khamisah masaan, insyaallah. Ma'unwanuka, di hari Kamis sore, insyaallah. Di mana alamat lengkap kamu? Apa alamat lengkap kamu? Kemudian Umar, ini sebutin nomornya dulu ya Ustaz ya? Iya, nomornya dulu. Sab'atun wa thalathin syari'il maqar. Di jalan bandara nomor 37. Ad-dur Rabi'. Ad-dawru. Ad-dawru Rabi'. Di lantai 4. Syaqqa raqmu khamsata asyara. Baik, raqmu khamsata asyar. Ahsanti. Baik, barakallahu fiik. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ya. Iya. Baik, teman-teman sekalian, jom kita lanjut satu halaman lagi, ya, halaman setelahnya 157. Baik. Nah, di sini ada gambar jam, ya teman-teman ya, walaupun tidak ada angkanya di situ, anggap saja ya pokoknya yang paling atas itu ya angka 12 gitu kan. Diurutkan sebagaimana jam ya ke kanan. 12, 1, 2, 3, 4 sampai dengan ke angka 12 lagi. Jarum pendek itu menunjukkan angka jamnya berapa, jarum panjangnya itu menunjukkan menit. Oke. Yang pertama, dilihat ini sebenarnya ungkapan ya. Teman-teman jawab satu orang diungkapkan dengan suara yang keras sebenarnya. Ketika saya ngomong hamis sa'ah, fulan jawab as-sa'atul wahidah, hamis sa'ah fulanah, as-sa'atus saniyah, gitu ya. Oke. Saya langsung urutkan teman-teman ya. Pertama Akhina Awi, kedua Zaid, ketiga
Anis, keempat Ani Mardiani, kelima Mega, ya, dan yang terakhir adalah Fatimah yang keenam. Baik, saya akan tanya ya, siap. Kami sa'ah akhina Zaid. As-sa'atul wahidah. Baik, yang ke selanjutnya. Kami sa'ah. As-sa'atu tsaniyah. Baik, selanjutnya. Kami sa'ah. As-sa'atu tsalitsah. Baik. Kami sa'ah. Mega. As-sa'atu khamisah. Rabi'ah. Oh, saya kira yang nomor 5, Ustaz. Ya, yang keempat. Kan tadi Akhinawi belum jawab. Kami sa'ah. As-sa'atu rabi'ah. Bagus. Kami sa'ah. As-sa'atu khamisah. Akhinawi wujud as-sa'at ya. Kami sa'ah. As-sa'atu sadisah. Baik, ahsantum. Baik, ahsantum jami'an. Sekarang ya dilihat mata tazurul ustad. Di situ lihat angkanya, angka berapa itu? Yang pertama jam 1, yang kedua jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, dan jam 6. Ini kita belum pakai menit ya. Oke, perhatikan ya. Kata fiilnya di situ mata tazuru ya, mata tazur berarti jadi azur. Kalau pertanyaannya kamu, tak, jawabnya pakai a. Kalau pertanyaannya pakai ya, maka jawabannya juga pakai ya. Begitu ya. Oke. Contoh yang pertama, mata tazurul ustad. Azurul ustad fil wahidah. Fil wahidah. Sekarang saya mau bertanya yang kedua. Fokus ya. Yang kedua ini akhina Zaid. Yang ketiga Anis. Ya, yang ketiga Anis ya, siap-siap ya. Yang keempat Mardiani. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Mega. Oke, fokus ya. Baik, yang kedua, mata yahdurul waliduka. Yahduru wahiduka. Walidi. Yahduru Kan kalau kamu kan berarti jawabannya ya, saya. Ya. Yahduru walidi asaniyah. Fisania ahsanta. Bagus. Selanjutnya yang ketiga, mata tusallil asra. Sallil asra tsalitsah. Baik. Raqm rabi'ah, mata tal'abul mubarah. Al-'abul mubarah fir rabi'ah. Baik, ahsan. Mata yarji'ut talamid. Yarji'ut talamidu fil khamisah. Baik, ahsan. Mata taktubud darsa. Mega aktubu. Mata taktubud darsa. Jawabannya apa? Kalau pakai tak, a jadi a. Mata taktubud darsa. Atakubul darsa. Bisa disa. Iya, bisa disa. Bagus. Jadi bukan atak tubuh, taknya dihilangin, langsung aja ak tubuh kayak gitu. Ya, jadi taknya diganti jadi a. Mata taktubu darsa, jadinya aktubu darsa bisa disa. Baik. Nah, teman-teman sekalian, di sana ada yang beda ya. Ada kata sadisah.
Jadi 6 itu dalam bahasa Arab ya bisa dua pengungkapannya. Boleh sittah, boleh sadisah. Bedanya Ustadz, penempatannya gimana? Ya, kalau wazannya itu wazan fa'ilun, maka 6 itu menjadi sadis, bukan satih. Bukan apa? Bukan satih ya. Aneh nanti nyebutnya. Sitta jadi apa? Satih. Khomsah ya jadi khomis. Kalau sitta ya jadi satih. Nggak bagus ya. Makanya biasanya diganti memakai kata apa? Sadisun. Oke, jadi nggak usah bingung ya teman-teman. Nanti kalau jam 6 ya, jam 6 itu apa bahasa Arabnya? Udah as-sa'atus sadis. Gitu ya. As-sa'atus sadis. Jadi menunjukkan angka numerik juga sama. Misalkan nomor rumahmu berapa? Ya. Tadi lantainya lantai berapa? Dauru sadis. Bukan dauru sittah ya. Bukan dauru sittah, tapi apa? Dauru sadis. Dauru rabi'. Ya, jadi wazannya kalau dalam bahasa Arab ya, ilmu sorofnya maksudnya, wazan itu apa sih Ustaz? Wazan itu sesuatu yang menjadi timbangan ya. Nah, jadi timbangannya itu apa? Kata fa'ilun. Jadi semua mengikuti kata fa'ilun. Ya seperti contohnya wahid gitu kan. Sani, panjang kan? Gitu. Salis, rabi', khamis. Kalau 6 bukan satih. Ya, tapi apa? Sadis. Kalau 7 sabi', kalau 8 samin, kalau 9 ya 9 apa? Tasi', dan yang 10 asyir. Baik, fahimtum jami'an teman-teman sekalian, bisa kita kenal. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mungkin pembelajaran kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembelajaran pekan depan. Tafadhal, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kenapa? Kalau ini kan kalau di jam itu, kalau untuk menunjukkan jam itu kan pakai kayak wahidah, kemudian saniyah. Terus kalau bedanya sama nomor itu, kayak di nomor 6 ini pakainya kan as-sa'atus sadisah. Kalau kita pakai angka kan sittah ya Ustaz ya. Untuk menunjukkan jam ini bedanya gimana Ustaz? Apa dihafalin lagi kita Ustaz? Untuk menunjukkan maksudnya gimana? Jam. Iya, kalau jam. Ya pakai ini, pakai wazan fa'ilun. Tapi biasanya teman-teman, kalau biasanya ya, kalau menunjukkan jam itu pakai tak marbutoh. Misalkan wahidah tamaman. Itu, atau wahidah warrubu', wahidah wasulus, wahidah wasumun, wahidah wal usyur, atau wahidah warrubu', atau wahidah wan nisf, atau wahidah ila, wahidah wa, kayak gitu. Nah, ini makanya saya berikan satu halaman untuk tidak dibahas sama saya sengaja. Insya Allah nanti kita akan dalami ini. Nah, kembali ke tadi pertanyaannya, bahwa untuk penggunaannya boleh untuk jam tadi digunakan tak marbutoh. Nah, Ustadz bagaimana kalau untuk sadis atau sittah begitu ya? Ya, kalau sittah itu biasanya untuk bukan digunakan buat nomorik ya, tapi untuk berhitung. Untuk apa? Berhitung angka. Ya. Nggak ada misalkan 1 tambah 6 wahid wa sadis, tidak, wahid wa sittah. Jadi biasanya digunakan untuk berhitung angka. Itu memakai kata apa? Sadis, dan wazannya itu yang mengikuti wazan biasa.
wahidun, isnani, gitu. Isnan wa salasah, isnan wa rabi, isnan wa arba'ah. Bukan isnan wa rabi'ah, tapi isnan wa arba'ah, isnan wa khamsah, isnan wa sittah. Kayak gitu. Jadi tidak ada wazannya, campuran. Sebagaimana kita berhitung biasa. Itu kalau yang berkaitan ya dengan hitungan. Jadi penggunaannya untuk penyebutan nomor ya tadi tidak ada wazan. Jadi dikembalikan kepada cara berhitung biasa. Tapi kalau menunjukkan nomorik, angka pada sesuatu, misalkan nomor kamu berapa, misalkan biasa kalau kita nanya nomor handphone gitu kan, nomor handphone kamu berapa? Ya, nomor handphone. Bisa kita kata wahid, sani, ya, atau enggak isnan juga bisa. Jadi bisa memakai kata tidak ada wazannya, gitu ya, hitungan. Atau kita mau menggunakan wazan juga boleh. Atau menunjukkan angka rumah. Misalkan angka rumah. Angka rumahmu berapa? Misalkan 56. Berarti apa? 56 ya, menunjukkan angka nomor. Pakai kata apa? Sittatu wa khamsin. Rokmi sittata wa khamsin. Nah, tapi kalau menunjukkan angka satuan 1 sampai 10, satuan ya, tidak ada sampai belasan begitu, biasanya memakai kata wahid, tsani, wahid ya, tsani, tsalis, rabi, khamis sampai dengan asyir, 10 aja. Gitu ya. Ma indakum ya, apa yang ada bersamamu ya, kamu ada beberapa, misalkan dia nanya tentang pulpen. Ma indakum qalam, ya, ada berapa pulpen yang kau punya? Misalkan kita ngomong ada 20, enggak 20, misalkan ada 9. Ya kita katakan ya tis'atu aqlamin. Jadi menunjukkan angka ya. Dan ini penggunaan ini biasanya lebih kepada keseringan aja. Ya, keseringannya yang pasti untuk menunjukkan nomor suatu bangunan itu biasanya memakai kata wazan fa'ilun ya, dan juga menunjukkan untuk jam ya memakai kata atau wazan fa'ilun. Sedangkan selain dari itu dikembalikan kepada tarkib ya, dasarnya sebagaimana hitungan biasa. Wahidun, isnani, salasa, ba'a, khamsa, sittah. Tip ala kulli hal, seperti itu yang bisa saya jawab. Khina Fatimah, ada yang baik. ditanyakan lagi? Insya Allah cukup, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik. Tip ala kulli hal, sepertinya sudah selesai. Tidak ada yang ditanyakan. Mungkin saya kembalikan kepada khasnya. Tafadhal. Tip, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada Akhina Zaid dan juga tim Al-Futuwah. Saya ucapkan sebelumnya jazakumullah khair yang sampai saat ini masih terus istiqomah kita mengadakan kajian bahasa Arab. Alhamdulillah. Di tengah-tengah yang memang saya katakan tadi, bahasa Arab itu orang butuh akan yang namanya bisa bahasa Arab itu sudah tidak lagi terlalu menjadi yang utama ya. Jadi bukan hanya di kajian-kajian bahasa Arab ya, tapi tertentu ya, tapi hampir di seluruh kajian-kajian bahasa Arab lughah. Saya punya teman dia baru pulang dari Mesir tahun lalu. Ya, dia tahun lalu pulang dari Mesir. Dulu satu angkatan sama saya di pesantren. Dan dia sempat di Ciputat ya, di HI Hubungan Internasional. Terus keterima di Mesir, dia pengen coba-coba gitu kan. Belajar di Mesir dan alhamdulillah selesai 3,5 tahun dia, termasuk yang paling cepat ya. Dia setelah pulang dia pengen membuka kelas bahasa Arab.
Saya hanya tersenyum saja sama dia. Antum mau buka kursus bahasa Arab begitu? Ya, insya Allah ya. Tafadhal, saya katakan. Mau sama siapa? Sama si Fulan. Dan kebetulan saya tahu karena memang ada yang kakak kelas saya dulu waktu di pesantren. Nah, baru berjalan sebulan, muridnya tinggal 1. Kemudian dia cerita lagi sama saya. Kenapa ya? Antum udah kelamaan tinggal di Mesir, saya katakan. Enggak lama kan, cuma 3 tahun setengah. Dulu kan sebelum 3 tahun setengah itu yang di pikiran antum tuh apa? Kan nggak ada tentang agama. Ya namanya antum kuliahnya tidak ada hubungan dengan agama kan. Jadi ya dunianya dunia umum biasa gitu kan, di kampus 2. Seingat saya kalau di UIN Syarif Hidayatullah tuh di kampus 2-nya. Kalau kampus 1 tuh yang pinggir jalan gede itu kan. Kalau kampus 2 tuh agak ke dalam. Nah, jadi sudah lama orang itu, terutama dalam waktu 3 tahun belakangan ini, orang tuh dalam bahasa Arab tuh kurang. Hanya beberapa gelintir saja. Dan orang-orang yang masih istiqomah itu biasanya memiliki motivasi yang kuat. Makanya saya katakan kepada teman-teman Al-Quds, ya alhamdulillah, masya Allah, ya masih terus menyelenggarakan kajian bahasa Arab ini. Ya, saya katakan tidak harus banyak yang bisa kita dapatkan dalam belajar ya bahasa Arab, terutama 1-2 patah kata yang bisa kita terapkan dalam ucapan kita, ya, maka itu jauh lebih baik begitu kan, daripada sekali kajian paham semuanya tidak pernah diulang. Tapi yang paling baik adalah semuanya bisa kita terapkan, terutama dalam bi'ah kita saat ini, lingkungan teman-teman. Karena lingkungan kita memang tidak mendukung, ya, faktor lain ya yang biasanya orang itu semangatnya turun dalam belajar bahasa Arab itu karena lingkungan. Lingkungannya itu tidak berbahasa Arab. Lalu buat apa saya belajar bahasa Arab? Ingat, belajar bahasa Arab itu bukan hanya belajar bagaimana berdialog. Belajar bahasa Arab itu juga ya belajar bagaimana kita bisa baca kitab. Bagaimana kita bisa tahu orang tuh ngomong apa dalam bahasa Arab. Paling tidak bahasa Al-Quran lah. Paling tidak bahasa Al-Quran. Jadi bukan hanya untuk dialog aja. Saya nggak mau belajar bahasa Arab. Atau saya nyerahlah. Di rumah saya juga nggak ada yang berbahasa Arab. Itu terlalu sempit dalam berpikir. Jadi berpikir lebih luas. Kita belajar bahasa Arab untuk bagaimana satu aja. Baca Al-Quran itu kita paham. Ya. Atau kita sudah tidak usah lagi membuka terjemahan. Jadi ada kata-kata kan dalam bahasa Arab yang tadi kita pelajari itu, insya Allah juga ada dalam Al-Quran. Kalau kita sering mentilawakan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, pasti ketemu, gitu kan, kata-kata yang tadi kita pelajari dalam Al-Quran. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Terus ya, saya hanya bisa mensupport, mendukung teman-teman. Adapun motivasi diri, ya itu dikembalikan kepada seluruh teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah. Jadi intinya adalah semangat, ya semangat terus. Jika kita biasanya kan orang kalau semangat itu kalau melihat ya ada manfaat ya daripada yang dia lakukan, begitulah. Jadi jadikan belajar itu ya benar-benar akan memberikan manfaat besar buat hidup kita. Sehingga kita akan istiqomah. Sehingga kita akan rugi. Merasa ketika tidak hadir atau tidak datang satu pertemuan aja, merasa rugi. Aduh, saya kenapa nggak datang ya? Aduh, kenapa saya nggak hadir ya? Begitu. Itu ketika udah ada pikiran seperti itu, berarti sudah menanamkan dirinya bahwa yang namanya saat ini dia duduk, saat ini dia belajar, ya menghargai atau benar-benar bukan menghargai ya, lebih daripada menghargai, menjadikan apa yang dia pelajari itu, apa yang dia lakukan itu benar-benar itu butuh buat hidup dia.
bagian daripada hidup dia, sehingga dia benar-benar ya sungguh-sungguh dalam belajar. Contoh seperti saya ya, saya juga ketika belajar akan yang namanya Al-Quran begitu dahulu, saya dulu tidak condong kepada Al-Quran sebenarnya. Saya lebih kepada senang dalam bidang ilmu pengetahuan fikih lah, ya ilmu fikih saya. Tapi mau nggak mau ya tetap akan terjerumus, namanya kita mengejar hafalan, sehingga dialihkan sama pesantren, kamu ikut halaqah ini. Ketika saya belajar bahasa Arab, kamu ikut Ustadz ini, coba kamu belajar sama dia. Ya, saya ikuti semua alur. Nah, jadi kalau hanya mengikuti alur, mengikuti tren saja, gitu kan, lama-lama akan mundur, lama-lama akan kendor begitu. Tapi kalau kita jadikan, waktu itu saya benar harus bisa juga nih Al-Quran, benar-benar harus paham gitu kan. Kemudian dalam bahasa Arab, saya benar-benar harus benar-benar mengerti nih, soalnya di luar sana yang menjadikan motivasi besar saya adalah ketika di Tangerang ini dulu, ya tahun 2009, 2010 lah, itu benar-benar belum banyak dai yang berkaitan tentang Al-Quran sama bahasa. Kayak gitu. Bahasa itu lebih cenderung kepada mahat-mahat Nahdiyin, ya mahat-mahat NU begitu kan, atau mahat-mahat Muhammadiyah pun jarang. Jadi mahat-mahat NU itu pun bahasa Arab hanya sekedar baca kitab doang, bukan dialog kayak gitu. Nah, dulu saya mempelajari dialog. Pernah datang salah seorang syekh ke masjid di daerah saya. Ya, saya ngomong sama dia bahasa Arab. Semuanya pada tercengang. Lu bisa bahasa Arab ya? Ya bisa lah. Di pesantren emang cuma belajar ngaji doang? Enggak, ya belajar bahasanya juga. Akhirnya ada nilai plus di sana. Inilah yang saya inginkan dulu. Gitu, ketika saya pulang, saya berdakwah, saya mengajarkan pada orang lain. Kayak gitu. Jadi dulu niatnya adalah bahwasanya ilmu ini benar-benar saya butuhkan. Dan itu yang menjadikan saya istiqomah ketika pengabdian, di tengah-tengah sibuk ketika saya mengajar. Saya mengajar beberapa halakuh pengabdian. Saya juga jadi wali kelas. Saya juga memegang beberapa mata pelajaran. Waktu itu ada 4 atau 5 mata pelajaran. Padahal saya pengabdian. Harusnya pengabdian ya cuma 2 mata pelajaran aja. Kalau nggak bahasa ya ilmu tajwid. Begitu, itu pengabdian. Kalau nggak muhadasah atau nggak ilmu tajwid. Gitu. Kalau saya dulu megang 4 atau 5. Saya megang sejarah, saya megang muhadasah, saya megang tajwid di kelas. Kemudian saya megang al-adab ya. Kemudian satu lagi saya megang imla, cara menulis ya Al-Qur'an. Meletakkan hamzah wasal, hamzah qat'i. Kayak gitu. Tapi di sisi lain itu, ya ketika waktu libur di hari Jumat, saya sempatkan waktu untuk belajar bahasa Arab. Namanya kitab Al-Hulal Adz-Dzahabiyah, dikarang oleh 3 imam besar, tapi dinukil jadi satu oleh Syekh Mukbil Al-Hadi, ya bin Hadi, yang berada di Yaman, rahimahullah, yang telah wafat tahun 2001. Jadi saya pelajari itu. Karena saya menjadikan ini benar-benar butuh nih, tanggung kalau saya cuma belajar. Akhirnya setelah itu disuruh sama Ustadz saya, coba kamu pelajari Qatrun Nada wa Balas Soda. Ya, saya pelajari lagi tentang ikhtilaf, ya nahu, kemudian dengan pemaknaan setiap huruf, penggunaan setiap mufradat, ini bedanya apa. Makanya alhamdulillah saya berikan kepada teman-teman saat ini penggunaan kalimat ini apa, walaupun sama dalam bahasa Indonesia tapi penggunaan yang beda itu dipelajari juga. Itu ya teman-teman sekalian. Dan intinya teman-teman saat ini belajar udah enak, udah langsung dikasih tahu. Dulu kami mempelajari itu ya benar-benar meneliti. Dalam bahasa Arab juga kita. Gitu ya. Jadi jadikan suatu ilmu itu sekiranya kita butuh akan ilmu itu. Ya, bukan memberikan manfaat, pasti yang namanya ilmu semuanya memberikan manfaat. Tapi kita butuh nggak dengan ilmu itu, sehingga dengan ilmu itu ya kita nanti akan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Gitu ya. Walaupun di sekeliling kita saat ini, lingkungan kita, kondisi kita tidak mendukung, tapi kita menjadikan ilmu ini, ya benar-benar kita butuh akan ilmu itu.
Mungkin saat ini tidak, tapi besok ya atau seterusnya akan menjadi suatu yang diperlukan oleh orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sharing saya bagi teman-teman semuanya. Semoga bisa termotivasi, semoga teman-teman semua bisa lebih semangat lagi untuk istiqomah dalam belajar. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita akan bertemu lagi ya usbu'ul ghad atau usbu'ul muqbil. Ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT selalu istiqomah kita dalam kebaikan. Baik, saya akhiri ya dan ditutup oleh khas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.